Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan distrepsia. Di video hari ini saya ingin membahas mempercepat penyembuhan dengan meningkatkan 4 hormon kebahagiaan. Hormon tersebut adalah 1. Dopamin, 2. Serotonin, 3. Endorfin, yang keempat adalah oksitosin. Jadi 4 hormon tersebut, hormon kebahagiaan tersebut bisa mempercepat kesembuhan teman-teman yang lagi sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia dengan cara alamiah. Hormon tersebut bisa kita dapatkan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah hormon dopamin. Hormon dopamin ini memiliki fungsi meningkatkan rasa senang. Jadi akan muncul rasa senang. Terus bisa memunculkan rasa motivasi. Juga kita bisa jadi lebih fokus dan meningkatkan rasa percaya diri. Ini yang paling utama, dopamin, dan mudah sekali cara mendapatkannya atau meningkatkannya. Cara meningkatkannya itu yang pertama adalah dengan berolahraga ya. Aktivitas fisik dapat meningkatkan dopamin dan endorfin. Endorfin nanti kita bahas secara bersamaan kalau aktivitas fisik. Jadi makanya buat teman-teman saya selalu bilang olahragalah. Sampean harus berolahraga, jalan kaki minimal 15 menit sampai 30 menit di pagi hari. Itu bagus sekali untuk meningkatkan hormon dopamin. Nanti sampean setelah melakukan tersebut sampean akan bahagia. Yang kedua, menikmati makanan lezat. Ketika sampean makan lezat, kalau sampean ingat-ingat ya, kita makan lezat itu bisa membuat kita bahagia. Jadi riang kita ketika kita merasakan makanan yang lezat. Tapi untuk yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia, terutama dispepsianya, ketika masih belum bisa makan yang aneh-aneh ya, makannya jangan yang aneh-aneh dulu, makan yang lezat tapi yang tidak aneh, yang normal aja. Terus selanjutnya adalah menantang dengan aktivitas baru. Sampean keluar rumah pagi hari, seperti yang saya bilang dulu, saya yang lakukan adalah saya merawat burung, ayam bergantian itu, atau merawat bunga, itu juga bisa menjadi tantangan. Jadi tantangan sekecil apapun itu bisa menjadikan meningkatnya hormon dopamin. Dan yang terakhir di dopamin itu meraih tujuan. Ketika sampean sudah melakukan kegiatan ringan tersebut di luar itu, mau sampean beternak sampai ayam sampean bertelur, atau sampean pelihara burung yang sampean belinya ketika murah-murah nggak bunyi, tiba-tiba ketika sudah mencapai puncaknya dia bunyinya tambah enak, itu sampean mendapat tujuan yang sudah sampean dapatkan. Jadi itu bisa meningkatkan hormon dopamin. Jadi ada 4 itu ya yang bisa menghadirkan dopamin atau meningkatkan hormon dopamin di tubuh kita. Yang kedua adalah serotonin. Serotonin itu mengatur suasana hati fungsinya. Terus membantu siklus tidur agar sampean tidurnya itu bisa teratur. Itu sampean membutuhkan meningkatkan hormon serotonin. Terus menambah nafsu makan dan memperbaiki fungsi otak. Cara meningkatkan hormon serotonin dalam tubuh adalah, yang paling utama adalah terpapar sinar matahari. Saya selalu bilang, jika sampean masih belum bisa berolahraga, sampean harus kena matahari. Ya matahari pagi itu yang keluar itu sampean tinggal tidur itu, ya matahari yang itu. Sampean hanya berjemur saja 15 menit itu bisa meningkatkan hormon serotonin. Yang kedua adalah sama seperti yang pertama, dopamin tadi, berolahraga secara teratur. Sampean jalan kaki secara teratur. Setiap hari sampean jalan kaki, tidak ada jeda. 15 menit sampai 30 menit setiap hari, itu akan membantu tubuh kita meningkatkan hormon serotonin, kebahagiaan. Jadi ada perasaan bahagia. Dan ketika sampean sudah jalan sekitar 1 minggu, sampean merasa ada perbaikan dalam tubuh, itu akan membuat semakin bahagia. Terus selanjutnya, meningkatkan hormon serotonin itu bisa mendengarkan musik yang kita sukai. Nah, saya biasanya dengar musik di YouTube, santai, rileks. Saya biasanya seneng lagu-lagu yang saya sukai di zaman muda dulu, untuk flashback, meningkatkan emosional yang bagus di diri saya itu. Lagu-lagu pop rock tahun 90-an, karena saya kelahiran 80. Jadi saya lebih suka musik-musik di tahun 90-an. Itu bisa meningkatkan hormon serotonin. Terus menghabiskan waktu dengan orang yang kita sayangi, bisa dengan istri, anak,
atau dengan sahabat atau dengan orang tua. Jadi interaksi sosial itu meningkatkan hormon serotonin. Ya, itu harus dilakukan selalu. Kita harus lebih romantis terhadap istri, kita harus lebih sayang terhadap anak, kita harus lebih hormat kepada orang tua. Hubungan itu semakin kita jaga, semakin bagus hubungan kita dengan keluarga kita, itu bisa meningkatkan hormon serotonin. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang mengandung tripopan, asam amino. Itu biasa ditemukan di ikan, telur, dan kacang-kacangan. Tapi kalau untuk yang dispepsia jangan ya, kacang-kacangan jangan kalau menurut saya. Jadi sampean perbanyak makan ikan dan telur. Seperti saya ketika masih aktif 2 tahun yang lalu, anxiety-nya itu setiap hari saya makan ikan pindang, ikan mujair, ikan bandeng, apapun itu, mau ikan laut, ikan asin, apapun jenis ikannya, teri juga sering saya makan, dan telur. Setiap hari saya makan telur. Itu bisa meningkatkan hormon serotonin. Terus hormon yang ketiga adalah oksitosin. Hormon oksitosin ini dia memiliki fungsi membangun ikatan sosial, meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang, serta meningkatkan rasa empati. Cara meningkatkannya adalah, yang pertama adalah berinteraksi dengan orang yang kita cintai, sama dengan yang serotonin tadi. Jadi kita bedanya hanya ini interaksinya itu dengan fisik ya. Ada video saya dulu itu, salah satu cara untuk membuat kita menemukan kebahagiaan adalah dengan sentuhan fisik. Saya sering berpelukan dengan istri saya sering berpelukan dengan anak-anak saya. Jadi saya harus ketemu anak atau istri itu harus dengan tersenyum. Terus saya berpelukan dengan anak, saya membiasakan diri berpelukan dengan anak-anak, dengan istri, itu bisa meningkatkan hormon oksitosin. Yang kedua, melakukan aktivitas yang melibatkan kontak fisik, yaitu tadi sama berpelukan, mencium pasangan, itu meningkatkan hormon oksitosin. Terus menghabiskan waktu dengan hewan peliharaan atau tumbuhan, sama juga saya lakukan. Saya pernah beli ayam dari kecil, saya rawat sampai besar. Saya pernah beli burung dari tidak bunyi sampai sudah bunyi, ngoceh, menyenangkan, itu dengan kita pegang, atau kucing atau anjing atau terserah lah, pokoknya hewan ya, hewan itu sampean memelihara hewan atau tumbuhan itu bisa meningkatkan hormon oksitosin. Terus yang terakhir, pijat. Jadi dulu saya itu sering pijat. Saya ada di video saya cerita bahwa dalam 1 bulan itu saya bisa pijat sampai 4 kali. Artinya pijat yang ringan ya, pijat yang ringan dapat membantu meningkatkan hormon oksitosin. Saya sering pijat sekali, awal-awal sakit dulu 2 tahun yang lalu ada video saya itu tentang pijat. Jadi ketika tuh kaku-kaku semua itu saya pijat halus, saya pijat sendiri. Di kamar mandi pun saya kasih sabun, terus dipijat sendiri biar licin, atau sampo. Saya pijat-pijat sendiri, merilekskan diri, semua pundak-pundak sampai di punggung. Itu saya lakukan. Itu 4 cara untuk meningkatkan hormon oksitosin. Dan hormon yang keempat adalah hormon endorfin. Dia memiliki fungsi merespon rasa sakit dan stres. Nah, ini penting ini. Jadi ketika teman-teman yang masih aktif anxiety disorder psikosomatis, hormon endorfin ini wajib kita tingkatkan terus. Cara meningkatkannya dengan apa? Yaitu kembali lagi ya, yang pertama, olahraga teratur. Olahraga adalah cara paling efektif untuk meningkatkan hormon endorfin. Jadi sampean itu wajib yang namanya olahraga itu. Ketika sampean yang merasa masih sakit, belum sembuh-sembuh, belum ada kemajuan, olahragalah, jalan kaki 15-30 menit. Pasti sampean akan menemukan percepatan penyembuhan. Terus yang kedua adalah meditasi dan yoga. Meditasinya seringan mungkin saja, sampean bisa mengatur nafas, sampean bisa pakai nafas perut, atau nafas perut itu apa ya? Diafragma, nafas perut, jadi pundaknya tidak bergerak, kita nafas tidak pakai paru-paru, pakai nafasnya dengan perut, yang bergerak adalah perut, tidak ada pergerakan.
Semakin kita bernafas, perutnya menggelembung dan mengempes. Itu yang saya lakukan dulu. Dengan yoga, setelah saya sudah bisa melakukan olahraga jalan kaki, saya akhirnya beralih ke yoga. Minimal saya lakukan yoga itu 1 bulan sekali, tapi biasanya saya lakukan 2 kali sampai 4 kali, seminggu sekali biasanya. Yoga itu sangat bisa membantu untuk meningkatkan hormon endorfin. Terus yang ketiga adalah menghirup aromaterapi. Ya, saya dulu sering pakai yang bisa digosok sama dicium itu, ada inhalernya itu, saya pakai itu. Yang warnanya hijau itu, panjang seperti pulpen itu. Nah itu sesekali sering saya hirupkan, saya oleskan ke hidung kalau buntu, ke tenggorokan kalau lagi seri itu tenggorokannya, itu saya pakai. Itu bisa menenangkan, itu bisa membawa atau memproduksi hormon endorfin. Terus berikutnya adalah yang terakhir ini, yang paling utama adalah tertawa. Tertawa dapat meningkatkan produksi endorfin dan hormon kebahagiaan lainnya. Jadi hormon-hormon yang lain itu akan ikut menyertai juga, akan tumbuh juga dengan kita tertawa. Makanya kita harus memiliki circle yang bagus, keluarga yang bagus. Dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri yang berubah untuk jadi lebih bagus, jadi lebih baik. Ketika kita sudah berkomitmen berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka sekeliling kita ini akan mengikuti perubahan kebaikan kita. Maka kita akan nyaman di keluarga kita, kita nyaman di orang tua kita nyaman di circle teman-teman kita. Itu akhirnya kita bisa bercanda setiap saat, kita ketawa sampai terbahak-bahak. Itu bisa melepaskan hormon endorfin dan itu bisa mempercepat penyembuhan. Sampean itu wajib guyon, wajib tertawa, wajib tengil, jadi orang yang tengil sudah, yang asik, yang menyenangkan gitu. Jadi sampean ketika sampean sering bergurau, bercanda, sampai tertawa terbahak-bahak, itu bisa meningkatkan hormon endorfin dan sampean akan lebih cepat sembuhnya. Jadi itulah teman-teman ya, ada 4 hormon kebahagiaan yang harus kita gali sendiri atau kita produksi sendiri dengan cara tata caranya yang itu tadi. Kalau kurang ngerti, sampean bisa ulangi lagi video ini. Dan semoga teman-teman yang masih sakit anxiety, psikosomatis dan disrepsia segera diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan bisa melakukan aktivitas yang seperti sedia kala. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.